Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, silahkan klik like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Titik akupuntur Bai Hui adalah pertemuan ratusan pembuluh darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Kepala adalah titik pertemuan semua energi yang dan 100 sel darah dan titik Bai Hui adalah tempat berkumpulnya energi Qi dari sel darah. Titik akupuntur adalah energi yang dan kedua tempat itu mengandung energi yin di dalam yang, sehingga mereka dapat mencapai sel darah yin dan yang kemudian menghubungkan seluruh sel itu ke seluruh tubuh. Titik akupuntur Yongquan terletak di telapak kaki yang dimana air dari sel ginjal di tubuh mengalir keluar dari permukaan tubuh. Dr. Tanaka terlihat sedikit bingung tetapi dia masih menekan kedua tempat ini sesuai permintaan Reva. Reva mengambil jarum perak di sebelahnya lalu mengambil napas dalam-dalam dan tiba-tiba menusuk 3 jarum perak di wajah Reina secara bersamaan. Mata Dr. Tanaka terbelalak ketika melihat 3 jarum perak itu menembus 3 titik akupuntur dengan sangat akurat. Meskipun dia telah berlatih ilmu akupuntur selama bertahun-tahun dan sangat terampil, dia juga masih tidak dapat menusuk 3 jarum perak pada saat yang bersamaan di 3 titik akupuntur itu secara bersamaan. Tetapi pemuda ini malah memiliki ilmu akupuntur seperti itu. Tetapi meskipun kau memiliki kemampuan setinggi langit juga tidak akan mungkin bisa menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Ketika Dr. Tanaka masih memikirkannya, Reva telah menusukkan 23 jarum perak ke tubuh Reina pada 23 titik akupuntur yang berbeda. Dr. Tanaka melihat ke arah jarum perak ini dan wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi serius dan sangat terkejut. Saat Reva menusuk jarum perak yang terakhir, raut wajah Dr. Tanaka benar-benar terlihat membeku. Di saat yang sama Reina yang telah meninggal, mengeluarkan suara pelan dan sedikit menggerakkan jarinya. Raut wajah Dr. Tanaka berubah drastis. Dia menatap Reva dengan terkejut dan berkata dengan suara gemetar, "Sahabat kecilku, metode akupuntur apakah yang baru saja kau gunakan itu?" Meskipun Dr. Tanaka menebak di dalam hatinya tetapi dia benar tidak bisa mempercayainya jadi dia menanyakannya. Wajah Reva tenang dan menjawab, "Jarum ajaib." Ternyata, Dr. Tanaka berseru dan gemetar. Leluhur guruku pernah berkata bahwa di dunia ini, hanya ada satu metode jarum ajaib yang benar-benar dapat menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Hanya saja metode jarum ajaib ini telah hilang selama ratusan tahun. Aku tak menyangka lelaki tua ini hari ini telah mendapat kehormatan untuk melihat metode ini. Tuhan telah memperlakukan lelaki tua ini dengan baik. Setelah mengatakan itu, Dr. Tanaka memberikan hormat ke Reva lagi. "Sahabat kecilku, lelaki tua ini matanya sudah rabun. Mohon maafkan kesilapanku tadi." "Tidak apa-apa." Reva berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Masalah ini tidak boleh disebarluaskan. Masalah liontik batu giok ini lebih baik tidak ada yang mengetahuinya dulu untuk sementara ini." Bagaimanapun juga keluarga Li yang mengalami kehancuran juga karena liontin batu giok ini. Dr. Tanaka terlihat sedikit terkejut dan segera mengerti. Metode jarum ajaib bukanlah masalah yang sepele. Jika sampai tersebar, dia juga tidak tahu masalah apa yang dapat ditimbulkan karena hal itu. "Sahabat kecilku, kau jangan khawatir. Lelaki tua ini tidak akan pernah menyebarkannya." Dr. Tanaka berkata dengan hormat. Di saat yang sama terjadi keributan di depan pintu, manajer Hart, sebelah di sini. Tidak tahu jampi apa yang telah dia berikan kepada Dr. Tanaka sehingga berani membawa orang yang telah meninggal ke sini. Benar apes sekali. Pintu didorong terbuka dan pelayan toko itu masuk bersama manajer toko. Melihat Dr. Tanaka, manajer Hart menunjukkan senyum kagum di wajahnya dan berkata dengan hormat, "Dr. Tanaka, kau istirahat dulu, aku akan menangani urusan di sini." Dr. Tanaka mengabaikannya dan masih menatap Reva dengan hormat. Manajer Hart tidak peduli. Dia memeriksa situasi di ruangan itu dan berkata dengan dingin, "Buang mayat ini." "Keterlaluan." Dr. Tanaka segera berteriak dengan marah. Manajer Hart tampak terkejut dan berkata dengan suara rendah, "Dr. Tanaka, orang ini sudah meninggal, jika dibiarkan di sini, bukankah?" "Siapa bilang dia sudah meninggal?" Dia berkata dengan marah, "Kau tidak melihat yang anak ini, bukan, pria ini, telah." Dr. Tanaka ingin mengatakan bahwa Reva telah menyelamatkan Reina, tetapi dia berhenti ketika kata-kata itu sampai di bibirnya. Begitu dia mengatakan itu,
bukankah itu akan mengungkapkan rahasia Reva? Gadis kecil ini hanya terluka parah saja. Dokter Tanaka berujar dengan dingin, kalian keluarlah dan aku akan merawatnya. Ah, manajer Hart tertegun, Dokter Tanaka, bukankah kau tadi mengatakan dia sudah mati? Aku salah melihatnya, tak bolehkah? Dokter Tanaka berkata dengan dingin, apakah kau sedang mencoba mengejek lelaki tua ini bahwa matanya sudah rabun? Manajer Hart terlihat berkeringat deras. Dokter Tanaka adalah andalan apotek Fortune. Bos grup SIM saja masih harus menghormatinya, bagaimana mungkin mereka berani menentangnya sesuka hati? Keluar! Dokter Tanaka berteriak marah. Ya, manajer Hart cepat mengangguk dan bergegas keluar bersama dengan pelayan toko. Di luar pintu, terdengar suara manajer Hart yang sedang marah, inikah orang mati yang kau katakan tadi? Bajingan, apakah kau mencoba membunuhku? Bersambung.